Tadinya saya berharap dengan adanya update terbaru APK GoPay atau Gojek ini, permasalahan pengguna yang nggak bisa login karena lupa PIN, tapi kartunya masih aktif akan bisa teratasi. Tapi ternyata sepertinya akan semakin susah. Oke teman-temanku semua, kali ini kita akan bahas tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sakana Komputer. Untuk kamu yang baru menemukan channel ini, silahkan bantu saya untuk terus mempersembahkan tutorial gratis ini kepada kamu dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Saat saya bikin video ini, yaitu tanggal 12 Desember 2024, APK GoPay atau Gojek telah sampai pada update terbaru versi 541 yang diupdate-nya pada tanggal 3 Desember 2024. Tidak dipungkiri, pastinya banyak hal-hal positif yang ditambahkan pada APK-nya. Tapi kami, terutama yang akunnya belum di-upgrade ke GoPay Plus, yang mengalami keluhan seperti yang dialami pada APK versi-versi sebelumnya, sepertinya pada updatean kali ini pun masih belum bisa menyelesaikan masalah kami. Oleh karena itu, jika di antara penonton video ini ada yang bekerja sebagai customer service-nya GoPay atau Gojek, jadi mohon maaf ya. Sekali lagi saya sampaikan, jika di antara penonton video ini ada yang bekerja sebagai customer service-nya GoPay atau Gojek, atau apalah yang mempunyai kewenangan pada kebijakan atau aturan terkait masalah yang sedang kami alami, mohon perhatiannya untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh viewers saya yang mereka sampaikan di kolom komentar video yang ini, dan ini. Dan masih banyak lagi, kebanyakan mereka gagal login ke akun GoPay-nya hanya karena lupa PIN. Coba bayangkan, lupa PIN saja sampai gagal nggak bisa login. Padahal nomor HP-nya aktif dan terpasang di HP-nya. Ini kan aneh, di mana-mana aplikasi apapun ketika kita lupa PIN, maka kita bisa masuk melalui salah satu kode OTP sesuai keinginan kita, baik kode OTP yang dikirim melalui SMS, WhatsApp, ataupun email. Setelah bisa login, baru kita mengubah atau membuat kode PIN baru. Tapi ini enggak. Yang terjadi adalah ketika kita lupa PIN, lalu kita dapat kode OTP. Setelah kode OTP dimasukkan, apa yang terjadi? Kode PIN yang kita lupa tadi harus tetap dimasukkan juga. Luar biasa ini GoPay. Ya enggak bisa login lah. Ya memang sih, kita akan dibawa ke halaman pengajuan laporan. Tapi ternyata dalam pengisian laporan itu ada kolom yang kita sepertinya tidak akan bisa menjawabnya. Kadang-kadang saya berpikir, ini pengajuan laporan sebagai solusi atau hanya sebagai PHP, pemberi harapan palsu, atau sekedar ngeprank. Oke, mari kita lihat kolom apa yang harus diisi, tetapi kita nggak akan bisa mengisinya. Ini halamannya ya, dan ini kolomnya. Dan ini wajib diisi. Kalau tidak diisi atau diisi tapi salah, sepertinya kita dinyatakan bukan sebagai pemilik akun tersebut dan pihak GoPay akan menolak pengajuan laporan kita dengan alasan data tidak sesuai. Kira-kira siapa sih yang bisa mengingat-ingat dua transaksi terakhir kita di GoPay atau Gojek? Dan di sini disebutkan kecuali top up dan transfer sesama pengguna. Jadi kita diminta menyebutkan dua transaksi terakhir selain top up dan transfer sesama pengguna. Dan ini biasanya terjadi pada akun-akun yang sudah lama tidak dipakai. Lalu pada saat itu dia lupa mau top up ke akun dananya misalnya, tapi salah sebut atau kurang konsentrasi sehingga masuknya malah ke akun GoPay-nya. Saya rasa, mohon maaf ya GoPay, menurut saya kalau memang harus membuktikan bahwa akun tersebut adalah miliknya, milik si pembuat laporan, saya rasa nggak perlu seribet ini, harus menyebutkan dua transaksi terakhir yang jelas-jelas nggak bakalan bisa kita sebutkan. Saya rasa dengan nomor GoPay dia yang masih aktif terpasang dan bisa menerima kode OTP, itu sudah cukup baginya menunjukkan bahwa akun tersebut adalah miliknya. Apalagi nomor tersebut sudah cukup lama dia miliki dan dari dulu nggak ada masalah dengan nomor tersebut pada akun GoPay-nya. Oke teman-temanku semua, sekarang kita akan coba seperti apa sih updatean terbaru versi V541 yang dirilis 3 Desember 2024. Kita akan perlihatkan apakah memang susah atau mudah bagi kita yang lupa PIN untuk login kembali ke akun kita, terutama yang akunnya belum di-upgrade ke GoPay Plus.
Saya akan praktekkan dengan akun saya sendiri di HP saya sendiri. Di sini saya akan pakai APK Gojek ya, bukan GoPay. Tapi pada prinsipnya sama ya, antara Gojek dan GoPay. Oke, sekarang kita mulai. Ini saya masukkan dulu nomor HP saya seperti ini. Kemudian klik lanjut. Di halaman ini karena saya lupa PIN, maka saya klik coba cara lain. Kemudian saya akan diminta memilih salah satu metode verifikasi saya. Saya pilih saja OTP ya via WhatsApp. Kemudian akan muncul halaman ini. Dan saya diminta memasukkan kode OTP di sini dari kode OTP yang dikirim via WhatsApp tadi. Nah, kebetulan kalau punya saya itu bisa. Langsung bisa login tanpa minta kode PIN lagi. Makanya ini pernah saya bahas di video ini ya. Dari dulu sampai sekarang tetap di HP saya dengan nomor GoPay saya tetap tidak meminta kode PIN. Ya, langsung bisa masuk. Tapi di kebanyakan nomor GoPay dan HP orang lain itu, yang terjadi ketika dimasukkan kode OTP, di sini yang terjadi adalah muncul halaman ini lagi. Diminta memasukkan kode PIN yang sudah lupa tadi. Begitu juga yang terjadi pada teman saya. Pada awalnya saya nggak percaya. Saya pikir HP teman saya yang mungkin error. Atau mungkin APK GoPay teman saya yang belum update. Tetapi ketika teman saya pinjemin HP saya untuk login, emang benar, setelah dimasukkan kode OTP tersebut, teman saya harus tetap memasukkan kode PIN di sini. Ya jelas nggak bisa lah, orang sudah lupa. Oke, akhirnya teman saya minta untuk klik tombol bantuan yang ada di atas ini. Maka masuklah ke halaman ini. Di sini kemudian klik tidak dapat masuk ke akun Gojek di perangkat baru. Perlu diketahui ya, di halaman ini temanku sudah mencoba dengan 2 HP. Di HP saya muncul begini. Ini saya kira wajar lah karena ini HP saya. Mungkin aplikasi mendeteksi bahwa ini memang perangkat baru atau HP baru yang mau mencoba login ke akun tersebut. Tetapi di HP teman saya juga munculnya seperti ini. Padahal dari dulu HP-nya itu-itu aja. Ya memang sih, udah lama nggak dipakai akun GoPay-nya. Dia mau login juga karena salah transfer. Mau transfer ke Dana malah masuknya ke GoPay. Tapi dia yakin betul kok bahwa HP-nya nggak ganti. Dan dulu nggak ada masalah. Oke ya, kemudian setelah diklik, tidak dapat masuk ke akun Gojek di perangkat baru, maka muncullah halaman ini. Kemudian di halaman ini, klik kirim laporan. Maka masuklah pada halaman ini, formulir pelaporan. Ini yang tanda bintang, warna merah ini wajib diisi ya. Di kolom ini kita isi nomor HP kita, ini nggak ada masalah, gampang. Kemudian di kolom ini kita isi alamat email yang bisa dihubungi. Ini juga gampang ya, karena alamat emailnya bebas. Email yang mana aja, yang penting aktif dan bisa dihubungi. Kalau ada, ya email yang sudah terverifikasi. Kemudian di kolom ini kita disuruh pilih apakah kamu sudah upgrade ke GoPay Plus. Maka muncullah seperti ini. Karena GoPay kita belum GoPay Plus, maka kita pilih belum. Nah, disinilah yang bermasalah. Ketika GoPay kita belum upgrade ke GoPay Plus, coba perhatikan kalimat ini. Kita diminta menuliskan detail 2 layanan terakhir yang digunakan, kecuali top up dan transfer sesama pengguna. Jadi, kalau kita kemarin salah top up dan detail transaksinya masih ada, itu kan sebenarnya bisa kita tuliskan dalam laporan ini. Tapi itu ternyata nggak boleh. Begitu juga transfer sesama pengguna GoPay. Itu juga nggak boleh. Yang boleh dituliskan di sini adalah transaksi selain dari 2 itu. Coba bayangkan, kamu bisa ingat nggak? Saya aja yang sering pakai GoPay untuk bertransaksi, kalau diminta menyebutkan 2 transaksi terakhir dalam keadaan belum login, nggak bakalan bisa. Harus detail, baik nama atau jenis layanannya. Tanggalnya dan jamnya harus disebutkan. Bagaimana dengan pemilik akun yang mungkin pernah bertransaksi tapi sudah lama? Apakah mungkin bisa mengingatnya? Dan harus 2 transaksi lagi. 1 aja sudah susah, apalagi 2. Kemudian pertanyaan saya, apakah semua pemilik akun sudah pernah bertransaksi? Saya kira nggak semua pemilik akun GoPay atau Gojek sudah pernah melakukan transaksi walaupun 1 kali. Mungkin dia baru sebatas daftar doang, belum melakukan transaksi apapun. Lalu apa yang harus ditulis di sini? Tolong ya, jika di antara penonton ini ada yang kerja di GoPay atau customer service, berikan komentar di kolom komentar ya. Apa yang harus kami isi di sini? Semua serba susah. Bagi yang sudah pernah bertransaksi, sudah pasti susah untuk mengingatnya. Bagi yang belum pernah bertransaksi juga susah. Apa yang mau dituliskan di sini? Apakah harus kami isi
2 transaksi terakhir lupa semua, atau harus kami isi belum pernah bertransaksi apapun? Oke, bagi kamu yang sedang bikin laporan ya, di kolom ini saya nggak bisa jawab. Silahkan kamu isi yang sesuai saja dengan kondisi akun kamu. Lalu di kolom ini opsional ya, boleh diisi, boleh juga tidak. Tapi kalau menurut saya lebih baik diisi. Dan saya menyarankan isinya adalah misalkan seperti ini saja. Saya lupa PIN Goto, nomor HP aktif dan terpasang di HP. Saya mencoba login dengan kode OTP yang saya terima, tetapi tetap saja harus masukin PIN yang lupa tadi. Mohon dihapus saja PIN tersebut, atau berikan kami akses untuk login dengan kode OTP tanpa harus memasukkan lagi kode PIN-nya. Biarkan saya membuat PIN lagi nanti setelah bisa login. Oke, begitu ya. Silahkan kamu rangkai kalimatnya sendiri dan buatlah kalimat yang menggambarkan tentang permasalahan yang terjadi pada akun kamu. Kemudian kalau sudah kamu tulis, kamu klik kirim. Nah, terus apakah bisa dikabulkan laporan kita? Saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja bisa. Itu nanti yang menilai dan memutuskan pihak KOP ya, bukan saya. Tapi memang hanya ini sementara yang bisa kita upayakan. Tapi menurut pengalaman dari para penonton yang komen di kolom komentar, tidak ada yang berhasil. Saya nggak tahu apakah ada yang berhasil tapi nggak tulis di kolom komentar. Ya bisa jadi, sehingga yang ada di kolom komentar semuanya nggak ada yang bisa. Gagal semua. Tapi memang ya, ada kolom yang sulit untuk kita isi, yaitu 2 transaksi terakhir. Kalau jawabannya harus tepat, detail, nggak boleh salah, dan ini yang jadi acuan untuk membuktikan bahwa itu adalah benar-benar akun kita, ya susah. Pasti banyak yang gagal. Terkadang saya juga membandingkan ya, ini GoPay sekarang kok ribet amat sih. Saya bandingkan dengan akun YouTube saya dan akun Google saya. Saya itu akun Google-nya dan akun YouTube-ku pernah dihack. Kamu bisa lihat sendiri di video ini ya. Alhamdulillah berhasil. Kembali saya ambil. Bukan saya aja, banyak sekali YouTuber-YouTuber besar yang akunnya itu dihack. Dan lebih parah lagi, nama channelnya dirubah, diganti, semua videonya dihapus, diganti videonya si hacker. Passwordnya diganti, email pemulihannya pun diganti, bahkan nomor HP pemulihannya pun diganti. Pokoknya sudah nggak bisa dikenali akun YouTube-nya. Bahkan ketika mencoba memulihkan akun tersebut melalui fitur recovery di webnya, dia juga nggak bisa. Tapi ketika hal itu disampaikan ke tim supportnya Google, atau kalau istilah lain ya, mungkin ya customer service-nya Google, semua itu bisa diatasi kok. Semua YouTuber yang akunnya dihack, bisa kembali lagi akunnya. Video yang dihapus, bisa dimunculkan lagi. Pokoknya gampang lah, pasti bisa kembali. Ya ini yang saya heran di GoPay, cuma lupa PIN doang, dihack juga enggak, nomor HP juga masih aktif. Kok bisa seribet ini? Dan pada akhirnya gagal. Dan ketika menghubungi customer service-nya pun, customer service tersebut tidak bisa mengembalikan akun kita tersebut. Lalu bagaimana dengan nasib saldonya? Mohon maaf ya ini kepada pihak GoPay. Cobalah dibenahi masalah ini. Kayak yang dulu aja lah. Dulu kan gampang. Lupa PIN kita bisa masuk via OTP, selesai. Karena kenapa? Kalau masalah ini nggak segera dibenahi, bisa jadi makin sedikit orang yang menggunakan GoPay. Oke teman-temanku semua ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicoba dulu cara tadi. Jika berhasil silahkan kasih komentar ya. Jika gagal juga silahkan kasih komentar. Atau jika cara yang saya sampaikan ada yang salah, silahkan kasih komentar juga. Sementara hanya ini yang bisa kita upayakan. Selebihnya kita serahkan kepada pihak GoPay. Mohon maaf kepada pihak GoPay. Ini saya sampaikan demi kepentingan bersama. Mudah-mudahan GoPay semakin maju, semakin banyak yang memakai layanannya dengan mengakomodasi semua permasalahan para penggunanya. Oke teman-temanku semua, demikian tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.